Namo Buddhaya, Sottihotu, Amitabha semuanya. Mari kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammang Namassami. Supatippano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita adalah meneladani para siswa utama Buddha. Siswa utama Buddha yang selanjutnya ada Yang Arya Mahakassapa. Yang Arya Mahakassapa terkenal dalam pelaksanaan latihan kerasnya setelah Buddha. Setelah Buddha wafat, Yang Arya Mahakassapa lah yang memprakarsai penyusunan Dhamma dalam Tipitaka untuk melindungi dan menjaga kemurnian Dharma. Suatu hari sebelum Buddha mencapai Mahaparinibbana, dalam perjalanannya kembali ke Rajagaha, Yang Arya Kassapa pernah memohon untuk menukar jubahnya yang baru dengan jubah Buddha yang sudah tua. Merasa merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk dapat memakai jubah Buddha, Yang Arya Kassapa memutuskan untuk melaksanakan latihan keras atau dutangga, di mana tinggal di hutan dan memakai jubah bekas dan mengumpulkan dana makan. Dan 8 hari kemudian, Yang Arya Mahakassapa mencapai tingkat kesucian arahat. Selama menjadi bhikkhu, Yang Arya Kassapa selalu tinggal di hutan. Tiap hari ia mengumpulkan dana makanan, selalu memakai jubah bekas atau kain pembungkus mayat, dan mendapatkan kehormatan dan diberi nama Mahakassapa, yang artinya Kassapa yang agung. Yang Arya Mahakassapa mengetahui berita wafatnya Buddha setelah petapa Ajivika dan rombongannya membawa bunga mandarawa dari tempat wafatnya Buddha di Kusinara. Ketika Buddha parinibbana dan jenazah beliau disiapkan untuk diabukan, 4 orang dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan jenazah Buddha. Ajaibnya, setelah berkali-kali mereka mencoba menyalakan api, namun api tidak berhasil dinyalakan. Api tidak menyala karena para dewa meminta agar api jangan dinyalakan terlebih dahulu, karena menunggu kedatangan rombongan dari Yang Arya Mahakassapa dalam perjalanannya untuk memberi hormat di kaki jenazah Buddha. Setelah Yang Arya Mahakassapa dan rombongannya sampai di tempat perabuan, mereka langsung memberikan penghormatan kepada Buddha. Setelah itu tiba-tiba api menyala dengan sendirinya dan membakar jenazah Buddha. Ketika itu, di antara para bhikkhu terdapat seorang bhikkhu tua yang bernama Subhada yang baru memasuki kebhikkhuan pada usianya yang lanjut. Berkata sesuatu seperti ini. Cukup kawan-kawan, janganlah bersedih dan meratap. Kita sekarang sudah terbebas dari Buddha yang selalu mempersulit kita dengan kata-katanya seperti ini boleh, itu tidak boleh. Dan sekarang kita sudah bebas untuk berbuat apa saja yang kita sukai. Mendengar kata-kata itu, Yang Arya Mahakassapa langsung berpikir untuk mengadakan pertemuan para arahat untuk melindungi dan menjaga kemurnian ajaran Buddha. 3 bulan setelah Buddha wafat,
diadakanlah sidang sangga agung atau Sangha Samaya yang pertama di Goa Satapani di Rajagaha dengan bantuan dari Raja Ajasata I yang dihadiri oleh 500 orang arahat. Sidang Sangga Agung yang pertama ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa. Isinya adalah mengulang kembali winaya para bhikkhu, bhikkhuni, serta semua khotbah Buddha selama 45 tahun yang disampaikan berbeda-beda dan kepada orang yang berbeda-beda. Sidang Sangga Agung yang pertama ini berakhir selama 7 bulan. Setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana, Yang Arya Mahakasapa dianggap sebagai teladan bagi para bhikkhu. Hal itu tidak mengherankan karena Yang Arya Mahakasapa adalah salah satu dari siswa utama Buddha yang sangat dihormati. Selain itu, beliau pernah bertukar jubah dengan Buddha, dan Yang Arya Mahakasapa memiliki 7 tanda dari 32 tanda manusia agung atau Mahapurisa yang dimiliki oleh Buddha. Yang Arya Mahakasapa hidup hingga usia yang sangat lanjut dan mencapai Mahaparinibbananya pada usia 120 tahun. Selanjutnya adalah Yang Arya Anuruddha. Yang Arya Anuruddha sangat terkenal dengan mata batinnya. Yang Arya Anuruddha adalah putra dari Amitodana, saudara sepupunya Buddha. Ia mempunyai saudara kandung yang bernama Mahanama dan saudara satu ayah lain ibu dari Ananda. Wajah Yang Arya Anuruddha ini sangat tampan, alisnya lurus, dan bentuk hidupnya sangat bagus. Ia ahli dalam seni bela diri dan olahraga. Ia memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Kedatangan Buddha ke Kapilavastu membuat banyak orang tertarik akan ajaran Buddha, dan banyak di antara mereka yang meninggalkan hidup keduniawian dan menjadi bhikkhu. Dalam keluarga Anuruddha baru ada yang menjadi bhikkhu. Oleh karena itu, Mahanama mengusulkan agar salah satu dari mereka lah yang menjadi bhikkhu. Karena apabila keduanya menjadi bhikkhu, maka tidak ada lagi yang memelihara garis keturunan keluarga. Nah, Anuruddha yang terbiasa hidup dalam kemewahan merasa sulit untuk hidup sebagai bhikkhu. Namun Mahanama membujuknya. Lalu Anuruddha meminta izin dari ibunya untuk menjadi bhikkhu, dan ibunya yang amat sangat menyayanginya mula-mula menolak, kemudian memberikannya izin. Nah, pada suatu ketika, Yang Arya Anuruddha dan para bhikkhu lainnya sedang berkumpul di Vihara Jetawana mendengarkan khotbah Buddha. Ia merasa sangat mengantuk dan tertidur. Ia terbangun ketika Buddha menyebut namanya dan menyapanya dengan beberapa perkataan. Setelah khotbah Buddha selesai, dengan rasa malu, Anuruddha menyampaikan rasa penyesalannya yang sangat mendalam kepada Buddha dan bertekad untuk tidak lagi tertidur pada saat mendengarkan khotbah Buddha. Sejak saat itu Anuruddha tidak pernah memejamkan matanya walaupun di malam hari dan berhati sangat keras. Dengan tekun akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat dengan bimbingan Buddha. Oleh karena itu, ia mendapat gelar Yang Arya, yang artinya yang suci. Namun, latihan keras yang dijalaninya itu menyebabkan gangguan pada matanya sehingga tidak dapat melihat. Menjelang parinibbananya, Buddha menyampaikan kata-kata seperti ini. Oh para bhikkhu, dengarkanlah baik-baik nasihatku. Segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur akan hancur kembali. Karena itu, berjuanglah dengan bersungguh-sungguh. Ketika Buddha mencapai Mahaparinibbana, Yang Arya Anuruddha mengucapkan syair sebagai berikut. Dengan tiadanya pergerakan nafas,
tetapi dengan keteguhan hati, bebas dari keinginan dan tenang. Demikianlah Sang Bagawa mencapai Mahaparinibbana. Tidak gentar menghadapi rasa saat mautnya. Batinnya memperoleh kebebasan bagaikan api lampau yang padam. Yang Arya Anuruddha dan para bhikkhu lainnya juga mendesak Yang Arya Ananda untuk melatih dirinya dengan bersungguh-sungguh hingga dapat mencapai tingkat kesucian arahat pada sidang Sangha Agung yang pertama. Yang Arya Anuruddha wafat atau mencapai parinibbana di desa Welua dari Wazian di bawah kerimbunan pohon bambu. Selanjutnya ada Yang Arya Konjana. Pada zaman Buddha Gautama terdapat seorang peramal ulung yang dapat menebak dengan tepat apa yang terjadi sesungguhnya. Peramal ini bernama Kondana. Yang Arya Kondana terkenal sebagai peramal ulung dan merupakan siswa Buddha yang mencapai tingkat kesucian arahat pertama. Yang Arya Kondana adalah putra dari seorang Brahmana, keluarga yang sangat kaya raya di Donawatu, dekat Kapilawatu. Ia lahir sebelum Buddha. Ia kemudian disebut dengan nama keluarganya, yaitu Konjana. Ia belajar 3 Weda dan ahli dalam meramal dengan ilmu membaca wajah. Buddha memberikan khotbahnya kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Asaji, Mahanama, Vapa, dan Badia. Kondana mencapai tingkat kesucian Sotapanna, disusul dengan yang lainnya. Mereka semua memohon ditabiskan menjadi bhikkhu. Setelah mendengar khotbah kedua, yaitu Anatta Lakkhana Sutta atau khotbah tentang tanpa inti, 5 orang bhikkhu tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Yang Arya Kondana berdiam di tepi Mandakini, Cat, dan Tawana hingga mencapai parinibbana. Selama berdiam di tepi Mandakini, gajah-gajah di hutan bergantian untuk membawakan makanan untuknya dan merawatnya. Setelah Kondana meninggal, mereka semua menangis. Pada saat dikremasi dilakukan, hadir 8.000 gajah dengan dewa naga data di kepala mereka. Semua dewa dari yang terendah sampai ke dunia Brahma tertinggi mengikuti upacara tersebut. Setiap dewa membawa sepotong kayu cendana. 500 bhikkhu yang dipimpin oleh Anuruddha juga ikut dalam upacara tersebut. Rerik-rerik Yang Arya Kondana kemudian dibawa ke Weluwana dan disimpan oleh Buddha dalam sebuah setiap perak yang muncul dari bumi. Selanjutnya ada Yang Arya Upali. Yang Arya Upali adalah siswa utama Buddha yang sangat terkenal dalam menjaga aturan moralitas ataupun sila. Yang Arya Upali selalu rendah hati dan melaksanakan winayanya dengan sangat baik dan melebihi para bhikkhu lainnya. Suatu hari, ketika Yang Arya Upali memohon izin untuk tinggal di hutan dan berlatih meditasi, Buddha tidak mengizinkannya. Karena Buddha ingin Yang Arya Upali tetap berada dalam sangga, menjaga sila, dan menjadi penuntun bagi bhikkhu lainnya di bawah bimbingan Buddha. Akhirnya Yang Arya Upali bertemu dengan seorang bhikkhu tua yang sedang sakit, lalu menyembuhkannya dengan minuman anggur. Dan Buddha mengizinkan bahwa orang yang sakit dikecualikan dari aturan untuk melarang minum minuman yang diragi. Yang Arya Upali sangat dihormati karena caranya yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan dalam sangga. Setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana,
yang Arya Upari memberikan sumbangan yang sangat besar dalam melestarikan ajaran Buddha. Karena pada sidang Sangga Agung yang pertama di Raja Gaha yang dipimpin oleh Yang Arya Mahakassapa, Yang Arya Upari mengulang kembali Winaya atau peraturan kebikhuan. Adalah materi pembelajaran tentang meneladani para siswa utama Buddha. Terima kasih. Sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.